Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang iman, tentang kerendahan hatian, dan tentang kasih. Kita akan membaca dari Lukas 7 ayat 1 dan sampai 10. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah ditemukan katakan amin. Masih sebagian sudah ketemukah? Oke, kita akan baca bersama-sama. Lukas 7, dalam perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ada di Matius dan ada di Yohanes, tapi saya hari ini mengambil untuk kita baca di Lukas. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit, itu sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lelaki datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu sehat kembali. Berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengar, terutama yang melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih, di dunia ini kita sering mendengar ada orang yang baik. Kalau orang jahat mungkin lebih banyak lagi, tapi orang baik seperti mungkin Mother Teresa, ada yang mendengar meskipun dia seorang Katolik, tapi dia mendedikasikan hidupnya sepanjang hidupnya hanya untuk menolong orang miskin, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang susah. Dia seorang, saya sebut seorang hamba, dan tanda kutip dia mau meneladani Yesus. Dan banyak orang-orang baik yang mungkin tidak tertulis, orang-orang baik yang tidak tercatat, ataupun orang-orang baik yang tidak dikenal oleh publik karena tidak mau muncul di publik. Ada banyak, kalau sekarang karena zaman modern, di zaman ini, zaman medsos, ada orang baik yang benar-benar baik. Saya dapat video orang baik yang dia memberikan uang 50 ribuan kepada tukang sampah, kepada orang-orang yang kelihatannya kurang mampu dan sebagainya, tanpa dia berkata-kata. Ada yang diceplek pundaknya, sudah dilem begitu sehingga cekep 50 ribuannya dan sebagainya, tapi dia langsung pergi. Menurut saya itu baik. Tapi ada juga kontennya, dibuat konten orang kelihatannya baik tapi disorot.
Sedangkan Alkitab mengatakan bahwa kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan melihat. Jadi sudah di video, oh dia berbuat baik, dia ngasih ini, ngasih itu, tapi di video kemudian dipublikkan. Ya, saya tidak menghakimi, tapi ya Bapak Ibu nilai sendiri. Tapi hari ini kita akan belajar dari seorang perwira yang luar biasa. Ia memberi pertolongan kepada hambanya. Tadi dikatakan hamba yang sakit keras, tapi dikatakan di ayat kedua, di sini tercatat, kalau di dalam Matius tidak tercatat, di sini tercatat. Di situ ada seorang perwira yang punya seorang hamba yang sangat dihargainya. Sering kita menganggap mungkin orang-orang rendah, kita seringkali itu menganggap hamba orang yang lebih rendah dari kita, orang yang kurang dihargai. Tapi dikatakan perwira yang baik, perwira yang luar biasa, perwira yang menghargai. Padahal kita tahu hamba pada zaman itu adalah seorang budak. Seorang budak berarti dia dalam tanda kutip harganya adalah nol. Mau diapain tuannya sampai ekstrem, mau dibunuh sama tuannya dan sebagainya. Pada zaman perbudakan tidak ada harganya. Tapi seorang perwira ini, saya kira seorang perwira yang nanti kita akan bahas, kita akan belajar. Perwira ini memang perwira yang luar biasa. Dikatakan dia juga ternyata, kalau di kitab tidak menjelaskan, ternyata di sini dia juga menanggung pembangunan rumah ibadah. Pasti dia dengar tentang Yesus, makanya dia cari Yesus, makanya dia terlibat dalam pembangunan rumah ibadah. Ya, hal yang aneh, seorang Romawi, bukan seorang Israel, bukan prajurit dari tentara Israel, tapi orang Romawi yang tidak dikenal. Biarlah hari ini, sebenarnya saya akan membawa tentang iman, pengharapan, dan kasih, tapi hari ini kita belajar dulu tentang hal ini. Iman dari seorang perwira yang luar biasa. Memang dalam nats yang lain dikatakan iman itu harus seperti sebiji sesawi kecil. Tapi iman, nanti lain kali kita akan belajar tentang iman harus bertumbuh. Amin. Iman tidak boleh bantat seperti kue. Amin. Sehingga orang Kristen dalam tanda kutip anak Tuhan yang percaya, imannya harus bertumbuh, bukan mandek, terjadi kemandekan atau stagnan di level tertentu. Ya, mungkin sudah sekian tahun tapi tetap aja imannya segitu aja, pendalaman dia tentang Yesus, pemahaman tentang firman tetap itu aja. Atau mungkin dia sudah melayani tapi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari nol. Ya, iman harus bertumbuh, harus makin besar, dan makin besar, bukan terus sebiji sesawi. Sehingga kenapa nanti pada akhirnya Yesus mengatakan, aku heran dengan perwira ini. Ya, sehingga patut dipertanyakan, apa bila terjadi stagnasi atau kemandekan pertumbuhan rohani manusia atau seseorang. Why? Apakah dalam pertumbuhannya yang saya pernah berbicara, pada waktu kita ditanam, itu di tanah itu berarti ada binatang, ada bangkai, gelap, dan sebagainya. Apakah dia mengalami hal-hal yang membuat imannya tidak bertumbuh? Makanya dikatakan dalam Alkitab juga, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang kemudian menjadi terdahulu. Ini tidak heran, ya. Jangan heran kalau kemudian, dan jangan sakit hati. Ini karena firman Tuhan yang mengatakan bahwa mungkin ada orang yang baru, tapi tiba-tiba
dia mungkin dipakai Tuhan. Semakin hari semakin melejit, semakin hari semakin naik. Sedangkan mungkin orang yang lama, dan orang lama jangan tersinggung, karena ini firman Tuhan, ya begitu-begitu saja. Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Ya, Bapak Ibu terkasih, biarlah kita terus bertumbuh. Karena pada hakikatnya dalam Ibrani dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekali lagi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam Yakobus 2 ayat 17 ditegaskan bahwa iman yang tidak diwujudkan dalam tindakan adalah iman yang tidak hidup alias mati dan tidak memiliki dampak. Orang luar akan mengatakan, oh katanya orang Kristen, tapi kenapa hidupnya begitu? Orang akan, pada saat kita tidak mempertahankan iman, dan imannya mungkin melenceng, orang dunia atau teman atau kerabat atau teman dekat atau orang di sekitar Anda akan mengatakan, kenapa dia? Perbuatan-perbuatan yang baik merupakan bukti nyata dari iman yang hidup. Orang dikatakan beriman kepada Tuhan, tapi kita harus menampakkan bukti iman itu, bahwa dia adalah anak Tuhan. Iman yang hidup terlibat dalam perbuatan, yaitu iman itu dikatakan iman yang sejati selalu menghasilkan perbuatan yang baik. Tindakan kita adalah bukti dari iman yang sebenarnya. Bagaimana iman itu menjadi besar dan berkenan, hari ini yang kita harus pelajari. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Iman harus didasari oleh kerendahan hatian. Kita mendengar khotbah di mana-mana tentang perwira ini. Mungkin ada yang sekian kali, sekian puluh kali, sekian ratus kali iman seorang perwira. Tapi aplikasinya bagaimana? Apakah kita sudah rendah hati? Coba cek dalam hati kita. Kita sudah rendah hati belum? Ya. Dalam Lukas tadi, perwira atau mungkin zaman sekarang perwira menengah ini bisa kolonel, bisa mayor, bisa ya ada yang mau kapten. Kolonel ini menempatkan diri sebagai seorang bawahan. Dia tidak mentang-mentang dia perwira. Sampai Yesus saja dia merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Kalau di sini mungkin didatangi seorang kolonel ataupun seorang yang terpandang, kita akan bersih-bersih gereja. Rumah kita pada waktu kita kedatangan kolonel ataupun seorang perwira, rumah kita mungkin kita bersihin bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, sudah bersihin, didulit lagi, masih ada debu, semua ditata rapi, gitu ya. Nggak kayak rumah saya yang kayak kapal pecah, dibersihin gitu, pating selingkuh lagi, ya. Jadi kolonel ini sekali lagi menempatkan diri. Dia menempatkan diri sebagai seorang bawahan. Dia tidak mentang-mentang. Seorang perwira, dia bisa saja memerintahkan ABC, iya, tapi dia menempatkan diri di bawah garis bawah. Dia tidak sepatutnya dia melakukan hal itu, ya. Tuhan tidak pernah menolak doa orang yang benar-benar rendah hati, bukan pura-pura baik. Tuhan tahu hati perwira ini. Memang dikatakan oleh murid-muridnya, ini dia yang nyumbang gereja loh Tuhan. Tolong Tuhan, sembuhkan hambanya. Ya memang tertulis, tapi Tuhan tidak melihat itu. Kita pelajari dan kita sudah baca tadi, Tuhan melihat iman dari sang perwira, ya. Jadi iman sekali lagi harus didasari oleh kerendahan hatian.
sehingga nanti akan menghasilkan mujizat. Amin. Katakan pada diri sendiri, dikatakan dengan bicara rendah hati. Dodone di rendah hati. Bisa rendah hati? Kesenggol sedikit aja. Opo? Iya, seringkali kita tidak bisa rendah hati. Di kantor dimanapun, ya, seringkali kalau kita merasa direndahkan, kamu mau pakai cara apa? Apalagi yang cowok-cowok, aku cowok, kamu cowok, maunya apa? Itu kalau cowok, gak tau kalau cewek. Masa gitu, aku cewek, kamu cewek, maumu apa? Tapi biarlah hari ini kita belajar kerendahan hati dalam hati yang sebenar-benarnya. Amin. Apalagi kita semua ini di sini semua pelayan Tuhan. Amin. Hamba Tuhan. Jadi kita harus rendah hati. Jadi katakan sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah menolak doa orang yang benar-benar rendah hati, bukan yang pura-pura baik hati. Tuhan tahu perwira ini, dia menghargai hambanya. Seorang hamba yang pada saat itu, pada waktu itu sangat tidak dihargai. Mungkin kita sering kali itu tadi, dia sih apa sih? Dia cuman begitu. Itu yang ada di pikiran kita. Tapi hari ini katakan sekali lagi kepada diri sendiri, rendah hati. Rendah hati itu bukan soal penampilan belaka atau penampilan semata-mata tentang penampilan, ya. Kalau kami di bank itu sering diajar tentang greeting, senyum, salam, sapa. Saya harus senyum. Tadi namanya juga senyum, salam, sapa. Itu orang dunia atau ajaran dunia, ajaran di sekuler aja ada yang namanya greeting. Itu mengorangkan orang, menguangkan wong. Siapa yang tidak suka kalau orang itu diorangkan? Pasti suka. Setiap orang nature-nya, naturnya, alaminya, kita pasti suka diorangkan. Iya. Jadi rendah hati sekali lagi bukan hanya penampilan. Ya, sekarang saya ini karena sering kena nasabah yang ada di, saya banyak belajar dengan di BPR ini. Kalau mungkin dibangun karena nasabahnya ya menengah gitu ya. Kami sekarang di BPR orang-orang kecil, jadi saya menggunakan bahasa tubuh. Mungkin apa itu namanya, kadang umpamanya pas mantan, pas hati nggak mood, atau pas nagih pun tetap harus. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya penampilan belaka. Lawan dari rendah hati adalah sombong. Kata sombong mempunyai arti menilai diri lebih dari orang lain. Jadi di dalam kita tadi itu punya anggapan saya lebih. Sopo sih kamu? Who are you? Apalagi kalau harga diri kita disentil. Siapa kamu? Tapi biarlah kita tidak menilai diri lebih dari orang lain, baik teman, rekan, saudara. Seringkali kita bisa, tapi mungkin di sini nggak ada, di
di sana sini yang banyak. Aku doa lebih lama, kalau doa lebih bagus bahasanya, kalau penyembahan aku lebih hebat dari WL yang lain. Kemudian ada yang bahasa rohnya lebih menggetarkan. Biarlah kita tidak menghakimi, tidak menjudge. Kita tetap rendah hati dengan rekan sepelayanan, dengan rekan di kantor, dengan teman di sekolah dan sebagainya. Hari ini perwira mengajarkan kita bukan hanya tentang iman tapi tentang kerendahan hatian. Ya, dikatakan dalam Lukas 18 ayat 9-14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Seorang adalah Farisi, yang lainnya pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Lihat kata-katanya, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, bukan juga seorang pemungut cukai ini yang ada di sebelahnya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai berdiri jauh-jauh dan bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, bahkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku kepada orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Tuhan jangan benci kecongkaan. Berapa ayat di Alkitab yang mengatakan Yesus benci orang congkak, Yesus benci orang yang tinggi hati. Ya, kisah orang Farisi berdoa dengan penuh kesombongan, mengagungkan dirinya dan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Termasuk pemungut cukai ini berdoa dengan, kalau pemungut cukai dia kebalikannya, dia merasa dirinya berdosa dan berdoa dengan rendah hati, mengakui dosanya dan mohon pengampunan. Bahkan dia berdiri jauh dari orang lain dan memukul dadanya. Sehingga Yesus menilai, Yesus menegaskan bahwa doa pemungut cukai itulah yang dibenarkan Allah, karena kebenarannya itu berasal dari kerendahan hati dan mengakuan akan dosa. Apa artinya? Apa hikmah dari doa orang Farisi dan doa pemungut cukai? Orang Farisi berdoa dengan penuh arogan, sombong. Ia merasa dirinya salah, lebih baik dari yang lain. Seakan-akan dia katakan, ini saya mengucap syukur kepada Allah karena ia tidak seperti orang lain yang bla bla bla. Ya, dia menganggap dirinya lebih dari pemungut cukai. Tapi sebaliknya, seorang pemungut cukai, dia berdoa dengan segala kerendahan hati. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus menekankan bahwa doa pemungut cukai ini harusnya kita teladani. Dalam tanda kutip, kita harus selalu rendah hati, bukan rendah diri. Sangat beda rendah hati dan rendah diri. Orang Farisi sekelompok orang yang memang dikenal dengan sikapnya yang fanatik dan egalistik. Mereka cenderung fokus pada aturan dan ritual, tapi kurang memperhatikan yang namanya kerendahan hati dan belas kasihan. Bapak Ibu terkasih, Rabu besok saya umumkan, nanti juga saya umumkan Rabu besok. Bapak Ibu boleh mengundang yang lainnya. Flyer tolong disebarkan. Rabu pertama besok yang khotbah, yang kesaksian, yang WL, pemain musik, semua adalah orang-orang lulusan dari DAI. Tapi Tuhan sudah angkat mereka. Dan jangan dari kita merendahkan diri, oh dia
oh dia kan lulusan sekolah itu. Yang penting kita lihat buahnya. Ya, sekali lagi bukan suatu kebetulan hari kita bicara tentang kerendah hatian. Kita akan melihat mereka cinta Tuhan. Mereka cinta Tuhan. Karena saya dengar, mohon maaf, mereka tidak meminta PK, tapi mereka yang minta itu firman Tuhan disebarkan, firman Tuhan ditaburkan. Dan biarlah iman kita diteguhkan. Biarlah hari Rabu besok kita boleh datang bersama-sama. Kita melihat pekerjaan Tuhan. Dikatakan Tuhan itu tidak mencari orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Itu yang dicari Tuhan. Roma 12 ayat 3 dikatakan, kenapa manusia itu cenderung merasa lebih, tidak menghargai apa yang sudah dilakukan orang lain. Bukan selalu. Biarlah di sini tidak ada yang mengatakan, kalau itu sih sudah biasa, kalau itu sih aku bisa, kalau dia sih khotbah biasa-biasa saja, kalau yang di GKB pengkhotbah hanya ini aja. Tapi dengar, lihat firman-Nya. Saya katakan saya suka kesaksian. Saya katakan kadang, ya mungkin saya nggak sebut orangnya, tapi ada seorang nabi yang suka menegur kita dalam. Nggak usah membicara besar-besar. Tapi seringkali apakah kita, kalau di gereja A yang dengan konser musiknya, dengan lighting, dengan sistem yang besar, yang hebat, apakah itu? Pertanyaannya, apakah kalau kita sudah di gereja besar pulang tetap sama enggak? Yang penting adalah firman Tuhannya. Amin. Amin. Sehingga tidak ada yang namanya khotbahnya si A begini, khotbahnya B lebih menggigit. Siro apa menggigit? Ya, kerendahan hati. Kerendahan hati menarik hati Yesus, dan kerendahan hati menarik kuasa Tuhan. Dan kita ditinggikan Tuhan bukan oleh manusia. Amin. Kalau kemarin saya berbicara tentang jangan buat Yesus menangis, hari ini buatlah Yesus heran. Amin. Biarlah kita ditinggikan Tuhan bukan oleh manusia. Matius 8:11 dikatakan banyak orang. Matius 8 ayat 11 dikatakan banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Kisah ini tetap tentang perwira. Saya yang tadi ambil tentang dari Lukas, tapi dengan sisi Lukas yang tadi dia melihat hamba yang dihargai dan sebagainya, perwira itu juga membangun rumah ibadah. Tapi dalam Matius menulis bahkan dikatakan aku Yesus ya berkata kepada banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub dan kerajaan surga. Ini karena Yesus bertemu dengan perwira Romawi, bukan orang Israel, sehingga pintu keselamatan, pintu anugerah, pintu keselamatan sekali lagi diberikan bukan yang sebenarnya untuk orang Israel, tapi kepada bangsa-bangsa lain, termasuk dengan bangsa Indonesia. Amin. Itulah Yesus sampai heran. Dan dia berkata, aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan petak gigi. Inilah blessing, inilah kasih karunia. Iya, iman perwira didasari oleh kasih. Dalam diri perwira ada iman yang tidak egois, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dia datang kepada Yesus bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk hambanya.
yang tidak dihargai oleh manusia. Level doa, kalau kita berdoa, biasanya kan tentang aku pada waktu doa pagi atau doa malam, Tuhan Yesus, aku, tolong ini, tolong aku untuk keluargaku, untuk usahaku, untuk apa dan sebagainya, selalu aku. Tidak dosa, tapi berarti levelnya hanya sekian. Tapi iman dari seorang perwira levelnya bukan untuk doa pribadi yang adalah level dasar, tapi naik lagi ke next level adalah berdoa untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan hamba Tuhan, untuk tanah airmu di mana engkau berada. Mau ikut doa malam? Mau ikut doa malam? Sangat sedikit. Memang tidak favorit doa malam di mana-mana. Tuhan sendiri mengatakan, Alkitab mengatakan, sulit untuk kita berdoa untuk orang lain. Firman Tuhan hari ini memang cukup dalam. Selama kita berdoa untuk Tuhan masa depanku, Tuhan untuk nanti, Tuhan untuk bagaimana aku, Tuhan. Tapi yang dikatakan adalah aku. Kapan kamu berdoa untuk orang lain? Pada waktu kita doa malam, kita berdoa untuk bangsa dan negara, untuk ini, untuk sampai mungkin sampai ada yang ngantuk-ngantuk untuk gak kebablas. Tapi pelajaran hari ini perwira berdoa bukan untuk orang lain. Ya. Peringatan Paskah sudah berlalu. Bagaimana kita mencikapi kondisi saat engkau marah, engkau kecewa, engkau sedih, engkau sakit hati, engkau ada di titik rendah yang tadi kita nyanyikan. Pertanyaannya, apakah doamu tetap untuk aku? Sudahkah membawa kasih Tuhan yang agung, kasih Tuhan? Perwira aja tadi dikatakan dia memberikan persembahan untuk rumah Tuhan. Bukan untuk rumahnya supaya indah, tidak tertulis, tapi dia membawa persembahan untuk rumah Tuhan. Perwira dari Romawi, hal yang aneh. Maka Yesus mengatakan, aku tidak menemui iman seperti ini. Yesus heran dengan perwira Romawi. Perwira Romawi ataupun prajurit Romawi yang mengejar-ngejar orang-orang percaya pada waktu itu, orang-orang Kristen, Yesus sendiri dibunuh dan sebagainya. Tapi perwira ini sesuatu yang beda, ya. Tuhan Yesus sudah beri contoh tentang kasih. Perwira Romawi bukan orang Israel, tapi kasih Yesus. Oleh karena kejadian ini dikatakan kasih Yesus untuk semua bangsa. Justru kalau tadi dikatakan babnya Yesus menyebutkan bahwa seorang perwira di Kapernaum, tapi hari ini saya mau mengatakan hari ini justru Kapernaum hanya tinggal nama. Pada akhirnya diruntuhkan dan nasibnya lebih tragis dari Sodom dan Gomora. Siapa yang tidak tahu Sodom dan Gomora? Tapi dikatakan di firman Tuhan, Kapernaum levelnya lebih rendah dari Sodom dan Gomora. Dalam Injil dikatakan beberapa kota dikutuk oleh Tuhan karena ketidakpercayaan dan penolakan terhadap Yesus. Contohnya adalah Korazim, Betsaida, dan Kapernaum yang letaknya di pantai utara Laut Galilea. Yesus mengecam mereka karena tidak bertobat. Bahkan di kampungnya Yesus di Nazaret, Yesus mengalami penolakan. Iya. Yesus kota-kota di Kapernaum ini Yesus banyak melakukan mujizat, termasuk perwira ini. Tapi karena kelakuan, karena tindakan, karena perbuatan orang Israel, dihancurkan sama Tuhan. Jadi biarlah ini juga menjadi renungan kita. Bukan iman apa maunya kita, tapi iman apa maunya Tuhan. Amin. Sebab iman dan perbuatan saling melengkapi. Iman dan perbuatan adalah dua sisi dari
mata uang itu sisi kanan kiri, tidak bisa. Iman dan perbuatan. Orang mengatakan iman, aku orang Kristen, KTP-ku Kristen, tapi orang akan melihat buahnya. Sekali lagi, iman adalah harus didasari oleh kerendahan hatian, dan karena yang kedua, karena kasih. Perwira menengah melakukan pekerjaannya dan tanda kutip kesehariannya, tapi dia punya kasih dan untuk hambanya. Dia mempraktekkan 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak melakukan diri, tidak sombong, kasih tidak melakukan tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menghitung kesalahan. Makanya Yesus heran, dikatakan, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi ayat 9 dikatakan, setelah Yesus mendengar perkataan, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang begitu, dia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Orang Israel bukan hanya sedikit, orang Israel banyak. Sekali lagi, perwira ini luar biasa dan tidak biasa. Kadang di luar kita ada yang agama B, agama H, dia sangat takut dengan karma, dia sangat ini ya. Jadi kebaikan yang ditonjolkan, kebaikan sehingga pada saat reinkarnasi dia takut menjadi kecoa, menjadi tikus, menjadi apa, dia selalu berbuat baik. Baik memang. Pertanyaannya, kita ngatur bagaimana? Kita sudah di Paskah setiap tahun, pada waktu Paskah kita menangis, tapi sudahkah kita menularkan kasih Bapa pada yang lain? Karena dengan kerendah hatian dan karena kasih, iman yang disertai dan didasari kedua hal tersebut, mujizat terjadi. Dan dikatakan, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Padahal dikatakan pada ayat kedua, hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Bapak Ibu terkasih, luar biasa. Saya tadi sebutkan Mother Teresa dan yang lain. Ada orang-orang anak Tuhan yang memang baik. Jangan katakan, oh kalau orang baik saya tidak bisa menyumbang. Apa yang kita bisa sumbang? Bukan bicara masalah materi. Seperti tadi dikatakan, si orang Farisi kalau berdoa, aku sudah memberikan persepuluhan, gak seperti dia. Aku sudah ini, aku sudah itu, aku sudah ini. Tapi biarlah para pelayan Tuhan melakukan tugasnya dengan baik. Amin. Yang bisa kita biar main gitar, yang bisa main drum biar main drum, yang bisa keyboard main keyboard dan sebagainya. Yang punya suara yang tidak fals, katakan pada tim gembala, katakan pada pengurus, saya mau melayani. Kalau dikatakan padamu akan diberi, tapi tidak ada padamu akan diambil. Biarlah kita mengasihi Tuhan yang utama dan yang terutama. Iya. Hari ini sekali lagi di tempat ini seimbang, ada berkat, mujizat terjadi.
hamba disembuhkan. Tapi kenapa hamba disembuhkan? Oleh karena ada perwira yang punya kasih agape, yang mengasihi hambanya dengan kasih Tuhan. Dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, kalau zaman sekarang perwira itu ada dan masuk medsos, mungkin dia dibully oleh teman-temannya. Mungkin seorang pejabat atau seorang kepala angkatan datang kepada Yesus, minta didoakan loh untuk membantunya. Ramelah, podcast rame, netizen ada yang menghujat, ada yang dan sebagainya. Tapi perwira ini bayar harga. Pada waktu hambanya sembuh, dia senang, pasti senang. Secara materi dia dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Tapi biarlah hari ini mujizat terjadi. Apa yang kau hari ini doakan, doakan. Doakan dengan iman, disertai dengan kerendahan hati. Tuhan, ini ya, seperti tadi dikatakan orang ngomong cukai, ini aku orang berdosa Tuhan. Biar kita bertobat setiap hari, bukan terus kita kasih karunia kemudian kita merasa wah, tapi biar kita terus bertobat tiap hari. Karena setiap hari kita ada mungkin kepleset ngomong, kepleset apapun juga. Mungkin dia sudah membuat orang lain siap, membuat orang lain tidak suka dengan segala keberadaan kita. Itu mendukakan Tuhan. Kesimpulannya, iman yang sejati adalah iman yang bekerja melalui kasih dan menghasilkan perbuatan baik. Amin. Di akhir renungan pada hari ini, saya katakan lagi, buatlah Yesus heran dalam kehidupan kita. Sekali lagi, buatlah Yesus heran dengan iman kita, dengan keberadaan kita, dengan kasih kita. Pemain musik, Bea Singer, silakan ke depan.